Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Novita Divanti Sustianingrum. Nah, di video kali ini Novita akan bikin video tentang pemeriksaan fisik abdomen. Kalian tahu nggak sih pemeriksaan fisik abdomen itu apa? Nah, sebelum lanjut nih untuk prosedurnya, Novita bakal jelasin sedikit aja tentang pengkajian abdomen itu. Nah, jadi pengkajian abdomen itu terdiri dua bagian. Yang pertama adalah history taking atau anamnese. Nah, history taking atau anamnese dalam pengkajian abdomen ini itu adalah keluhan klien terkait gangguan abdomen, riwayat tentang penyakit sebelumnya, riwayat keluarga, serta gaya hidup pasien. Nah, biasanya di pengkajian keluhan klien ini itu menanyakan tentang karakter, onset, lokasi, durasi, severity, pola, dan keluhan yang lainnya. Yang pertama adalah karakter. Minta klien untuk mendeskripsikan tanda dan gejala yang ia alami. Terus yang kedua ada onset. Kapan sih keluhan itu mulai dirasakan? Mulai hari apa keluhan itu tuh dirasakan gitu. Terus yang ketiga adalah lokasi. Di mana sih letak keluhan yang ia rasakan? Terus menyebarnya tuh kemana aja gitu. Terus yang keempat ada durasi. Jadi durasi itu kita menanyakan sudah berapa lama Bapak atau Ibu merasakan keluhan ini. Terus kapan keluhan kambuh kembali. Terus habis gitu yang kelima adalah severity atau apakah keluhan yang dirasakan itu semakin parah atau malah berkurang atau bahkan sudah tidak ada lagi. Nah, itu perlu ditanyakan. Lalu yang keenam adalah pola. Jadi pola itu menanyakan apakah keluhan itu berkurang atau malah bertambah parah. Terus tanyain terus gitu-gitu. Terus habis gitu keluhan lainnya, apakah ada keluhan lain yang menyertai atau ada keluhan apa? Situ tanyakan secara detail kepada pasien pada saat kita memeriksa. Jadi yang pertama-tama sebelum kita melakukan pemeriksaan abdomen itu ada pemeriksaan mulut. Nah, pemeriksaan mulut ini itu bertujuan untuk memeriksa keadaan mulut si pasien. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan mulut ini itu ada antiseptik gel, ada kasa, ada spatula, dan ada handscoon. Nah, sebelum dalam melakukan pemeriksaan ini itu sebaiknya kita menjaga privasi si pasien. Nah, pastikan di lingkungan untuk memeriksa pasien itu cahayanya itu cukup terang. Kalau misalnya nggak terang, nanti bisa untuk menghidupkan lampu. Yuk. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Novita. Saya di sini yang akan membantu Ibu dalam melakukan pemeriksaan mulut. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Oh baik, Ibu Ani. Permisi Ibu, saya mau mengecek gelang identitasnya. Kalau boleh tahu alamat Ibu di mana? Oh iya, baik Ibu. Baik, setelah kita melakukan anamnesis, kita jelaskan Ibu tujuan dan prosedur yang akan kita lakukan beserta kontrak waktunya. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan mulut pada Ibu. Kontrak waktunya sekitar 10 menit, tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Oh baik Ibu. Lalu untuk posisinya nanti, apakah Ibu mau duduk atau berbaring seperti ini? Oh baik, kalau misalnya Ibu minta duduk ya Ibu, saya bantu. Nah, kalau misalnya pasiennya minta untuk duduk, itu kita bantu dia supaya si pasiennya itu duduk. Baik, saya akan melakukan prosedurnya mulai dari sekarang ya Ibu. Yang pertama kita cuci tangan dulu. Kita cuci tangan menggunakan 6 langkah. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Kita menggunakan handscoon.
menggunakan handscoon kita lihat atau kita inspeksi mulut si pasien apakah adanya kelainan kongenital atau tidak. Amati juga bibir pasien, apakah bibir pasien ini bibir sumbing atau tidak. Amati simetris bibir pasien, amati warna pasien, dan amati apakah adanya kelainan kongenital atau tidak. Amati bibir pasien apakah ada ulkus, lesi, dan amati juga bibir pasien apakah bibir pasien ini itu pecah-pecah atau tidak. Itu minta ibunya untuk membuka mulutnya. Permisi ya ibu untuk membuka mulutnya. Kita lihat dan kita amati bau mulutnya, terus kita amati kebersihan mulutnya, serta kita amati gigi si pasien. Apakah gigi pasien itu normal memakai behel atau tidak. Ibu lebih membuka lebar ya ibu. Lalu setelah itu kita amati lokasi giginya, letak dan jarak giginya, serta setelah itu kita minta pasien untuk mengeluarkan lidahnya. Permisi ya ibu untuk mengeluarkan lidahnya. Nah setelah pasien mengeluarkan lidahnya, kita inspeksi dan kita lihat apakah lidahnya itu bentuknya simetris atau tidak. Terus kita lihat juga warna lidah dari si pasien itu. Setelah itu kita inspeksi juga apakah ada lesi, terus ada masanya atau ada perdarahan di lidah. Jadi setelah itu kita memeriksa selaput lendir si pasien. Ibu permisi untuk sedikit membuka lebih lebar lagi mulutnya. Nah setelah itu kita lihat warna dari selaput lendir si pasien. Terus kita juga lihat, lalu kita lihat apakah adanya perdarahan pada selaput lendir. Terus kita lihat juga masanya bagaimana serta bentuknya, apakah adanya lesi, edema atau tidak. Setelah itu kita anjurkan pasien untuk membuka mulut lebih lebar lagi. Terus kita suruh pasien untuk mengatakan A sambil spatulanya itu menempel pada lidah untuk melihat apakah ada tonus atau tidak. Permisi ibu, tolong ibu untuk membuka mulut lebih lebar lagi dari tadi. Lalu saya akan menaruh spatula di lidah ibu dan ibu mengatakan A dengan cepat seperti ini ibu, A gitu ya ibu. Baik ibu, nanti akan saya beri apa-apa ya. Baik ibu, silakan ibu untuk membuka mulutnya. Dan ibu nanti mengatakan A secara cepat ya ibu. 1, 2, 3. A. Kita lihat juga apakah memusat atau tidak. Itu kita observasi tonsilnya apakah membesar atau tidak, yang menjadikan kelainan. Nah setelah itu kita masukkan spatel dan tasanya ke dalam bengkok. Nah setelah itu kita palpasi daerah dinding pipi pasien di daerah sini dengan menggunakan tangan telunjuk, jari telunjuk, dan juga menggunakan jari tengah di luar dinding pipi pasien. Jadi nanti itu tangan kita masuk ke mulut pasien untuk di jari telunjuk. Setelah itu di jari tengah kita palpasi bagian luar pipi si pasien. Ibu permisi untuk dibuka mulutnya. Setelah itu saya raba ya ibu. Ini saya tekan juga. Apabila ada terasa nyeri, tolong ibu mengatakan ke saya ya. Permisi ya ibu. Lalu kita raba seperti ini. Apakah nyeri ibu? Apakah terasa nyeri ibu? Nah setelah itu kita menganjurkan ibunya untuk mengatakan L
sambil kita menekan bagian mulut terbawah ibu dan kita tanyakan apakah adanya nyeri atau tidak. Permisi ya ibu untuk membuka mulutnya ibu. Lalu ibu nanti mengatakan L. Setelah itu saya akan menekannya dan saya akan mengatakan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Permisi ya ibu. L. Apakah ada nyeri tekan ibu? Oh, tidak ada. Baik ibu. Nah, setelah itu kita meminta ibunya untuk membuka mulut lagi. Terus kita tekan bagian lidahnya dan kita tanyakan apakah ada nyeri tekan atau tidak, serta kita periksa apakah massa dari lidahnya itu. Permisi ibu untuk membuka mulutnya kembali. Lalu saya akan menekan bagian lidah ibu dan nanti saya akan menanyakan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Permisi ya ibu. Apakah ada nyeri tekan ibu? Baik. Berarti pasien tidak mempunyai nyeri tekan. Itu anjurkan pasien juga untuk senyum Pepsodent. Terlihat giginya, lalu nanti kita akan mengetuk giginya dan kita tanyakan apakah adanya nyeri pada saat kita mengetuk gigi si pasien. Permisi ibu, ibu bisa untuk melakukan senyum Pepsodent. Saya akan mengetuk gigi ibu dan apabila nanti ada nyeri tolong katakan ke saya ya ibu. Permisi ya ibu. Ternyata si pasien tidak mempunyai nyeri pada saat kita mengetuk gigi pasien. Tahap terakhir ini itu kita membersihkan alat yang sudah kita gunakan tadi. Kita melepas handscoon. Dan kita cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Setelah itu mengatakan ke ibunya bahwa pemeriksaan mulut pada ibunya siang hari ini tuh sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen kepada pasien. Jadi pertama adalah persiapan klien, yaitu meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya. Lalu yang kedua adalah meminta pasien untuk mengganti pakaian pemeriksa. Lalu meminta pasien untuk berbaring dengan posisi supin dengan tangan di tepi tempat tidur atau menyilang di atas dada. Setelah itu berikan bantal tipis pada kepala dan posisikan kaki sedikit fleksi dan berikan bantalan untuk merilekskan otot abdomen. Nah, setelah itu beri penutup pada bagian yang tidak melakukan pengkajian. Lalu minta pasien untuk bernafas dalam meningkatkan relaksasi dan kaji respon nyeri pada akhir pengkajian. Setelah itu nanti kita akan menghangatkan tangan sebelum menyentuh si pasien. Persiapan alat yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu yang pertama, bantal kecil atau gulungan selimut, penggaris, stetoskop, dan ballpoint. Jadi posisi tangannya si pasien itu berada di tepi tempat tidur seperti ini ya. Nah, setelah itu kita mulai untuk melakukan pemeriksaan fisik abdomen pada pasien. Setelah itu, yang pertama adalah kita observasi dan inspeksi kulit secara ukuran, bentuk, kesimetrisan, pergerakan, dan kondisi permukaan kulit abdomen. Jadi kita lihat bagaimana si kulitnya si pasien ini berwarna putih, terus bentuknya normal. Setelah itu kita palpasi dan hindari mempalpasi area yang terasa nyeri. Setelah itu kita lakukan palpasi dangkal sebelum palpasi untuk melakukan adanya nyeri. Jadi palpasinya seperti ini. Jadi kita melakukan palpasi pada pasien, tangan kita sebelah kiri gini dan tangannya seperti ini. Atau bisa juga dengan tangan kita seperti ini.
kita juga bisa melakukan tekanan seperti ini. Apakah nyeri, Ibu? Tidak. Jika pasien merasa geli, maka suruh pasien untuk melakukan palpasi tersendiri. Setelah itu kita inspeksi warna kulitnya. Nah, warna kulit abdomen pada pasien lebih terang daripada warna kulit pada ekstremitas. Terus setelah itu kita observasi vaskularisasi kulit. Dan hasilnya adalah tidak adanya gambaran vena pada dinding abdomen. Setelah itu kita observasi stri. Stri itu yang berwarna putih keabu-abuan. Nah, di kulit pasien atau di abdomen pasien tidak adanya stri. Lalu setelah itu kita lihat adanya scar. Terus kalau misalnya ada scar, kita tanyakan riwayat scar serta ukur panjang scar, lalu kita catat lokasinya. Pada abdomen di per pasien ini tidak adanya scar. Lalu kita lihat apakah adanya lesi atau kemerahan, dan ternyata tidak ada lesi atau kemerahan di abdomen si pasien. Setelah itu kita inspeksi kontur simetris dan gerakan abdomen. Kontur dilihat dengan sejajar antara mata abdomen pada posisi klien terlentang. Lalu kesimetrisan dikaji pada abdomen yang rileks dan diamati adanya hernia pada klien dan minta klien untuk mengangkat kepala. Permisi ya Mbak untuk mengangkat kepalanya sedikit. Saya akan memeriksa. Jadi permisi ya Mbak, bisa untuk mengangkat kepalanya sedikit. Jadi hasilnya adalah normal atau rounded atau datar. Jadi asimetrisnya itu adanya pembesaran organ atau massa tambahan pada abdomen si pasien. Lalu kita inspeksi juga umbilikusnya. Warna umbilikusnya itu sama dengan warna abdomen si pasien. Setelah itu kita melakukan auskultasi. Auskultasi ini kita melihat bunyi usus pada si pasien. Dan kita lihat dan kita hitung per menitnya itu pasien rata-rata mengeluarkan bunyi ususnya itu berapa kali. Dan pasien mengeluarkan bunyi ususnya sekitar 5-25 kali per menit. Lalu bunyi gargle-nya panjang yang terdengar normal. Jadi bunyi usus si pasien ini sangat hiperaktif atau borigim. Setelah itu kita auskultasi vaskuler dan friction rub dengan menggunakan bel pada stetoskop seperti ini. Dan hasilnya terdengar pada aorta abdominal, ginjal, iliaka atau. Setelah itu kita auskultasi friction rub pada kanan iga dan kiri bawah untuk mendengarkan hepar dan limfa seperti ini. Hasilnya adalah venous normal terdengar pada area epigastrik dan umbilikal. Dan normal tidak adanya friction rub pada limfa dan hepar.
Setelah itu kita melakukan perkusi usus yang dilakukan pada semua kuadran. Hasilnya adalah bunyi perkusinya normal, yaitu bunyinya timpani, dan dullness pada hepar dan limfanya juga terdengar normal. Kita melakukan perkusi pada limfa seperti ini. Kita palpasi dangkal pada abdomen sedalam 1 cm. Hasilnya normal, tidak adanya refleks guarding abdomen dan abdomennya terasa lembut. Setelah itu kita palpasi bagian organ dalam sekitar 5-6 cm. Tidak ada normal dan tidak adanya massa pada aorta, cecum, sigmoid, kolon, dan ovarium. Setelah itu kita palpasi umbilikus dan kulit sekitar. Normal, tidak adanya penonjolan dan inflamasi. Setelah itu kita palpasi aorta dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari dengan menggunakan 2 tangan. Normal, terasa denyutan. Terus setelah itu kita palpasi hepar. Setelah itu kita palpasi hepar, minta klien untuk menarik napas. Pada saat menarik napas, kita melakukan palpasi. Baik Ibu, mohon Ibu untuk menarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Hasilnya normal, heparnya tidak teraba. Lanjut, kita untuk melakukan palpasi limfa. Lalu meminta klien untuk menarik nafas, tekan dengan menggunakan tangan kanan ke dalam atas dan tangan kiri mengangkat bagian bawah. Jadi, kita minta klien untuk untuk menarik nafas seperti ini. Baik Ibu, tolong Ibu untuk menarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Limfa kadang teraba pada margin bawah. Setelah itu kita melakukan palpasi ginjal. Minta klien untuk menarik nafas dan tahan sebentar. Permisi ya Ibu. Ibu bisa untuk menarik nafas kembali. Lagi Ibu. Tarik nafas Ibu. Hembuskan. Tarik nafas. Setelah itu kita melakukan palpasi pada bladder. Seperti ini. Permisi Bu. Setelah itu kita melakukan tes ASI tes, yaitu perkusi dilakukan mulai bagian bawah menuju dan lihat perubahan suara dullness menjadi timpani beri tanda. Selanjutnya minta pasien untuk miring dan lakukan prosedur yang sama. Jadi pertama kita melakukan perkusi di bagian sini. Lalu kita pegang di daerah sini.
Lalu minta klien untuk miring. Permisi Ibu, bisa untuk miring ke kanan? Dan kita melakukan perkusi bagian sini. Tadi bahwa normal tidak adanya gelombang, dan di gelombang dirasakan oleh tangan si pemeriksa. Lanjut ke bolotemen tes, yaitu kita melakukan teknik dengan satu tangan digunakan ujung jari dan tekan ke arah dinding abdomen. Rasakan adanya rasa yang mengembang atau tidak. Jadi seperti ini. Rasakan apakah ada sesuatu yang mengembang. Jadi hasilnya normal, tidak ada massa yang teraba. Selanjutnya kita lanjut ke tes untuk appendicitis. Yang pertama adalah rebound test dan Rousing sign, yaitu adanya nyeri perut atau tenderness yang dijadikan indikasi potensi iritasi. Nah, pemeriksaan dilakukan dengan cara palpasi dengan sedikit tekanan pada bagian perut yang terasa nyeri dan lepaskan secara tiba-tiba. Minta klien untuk menjelaskan lebih jauh apa yang ia rasakan. Jadi kita melakukan palpasi seperti ini. Apakah terasa nyeri, Bu? Tidak. Lalu lakukan palpasi dengan tekanan pada area LLQ. Kita lakukan palpasi daerah sini, lalu di daerah sini. Normal, tidak ada ditemukannya nyeri. Setelah itu kita palpasi pada bagian LLQ. Apakah terasa nyeri, Ibu? Tidak. Normal hasilnya, tidak ditemukan nyeri pada si pasien. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan psoas sign, yaitu mengangkat kaki klien dari panggul dan meletakkan tangan di bagian paha bagian bawah. Minta klien untuk menahan kaki selama diangkat dan sedikit menekan bagian paha bawah. Jadi kita kakinya si klien diangkat sedikit, terus kita memegang di bagian bawah, sedikit ditekan. Apakah terasa nyeri? Tidak. Hasilnya normal karena pasien tidak mengalami nyeri. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada obturator sign, yaitu sangga lutut dan engkel kanan klien. Lalu melakukan fleksi pada bagian paha kanan dan lutut dan meletakkan rotasi internal dan eksternal kaki. Jadi kaki klien seperti ini, terus kita melakukan gini. Apakah terdapat nyeri, Bu? Tidak, Sus. Hasilnya normal karena pasien tidak mengalami nyeri. Selanjutnya adalah melakukan hipersensitivitas tes, yaitu tekanan perut dengan benda tajam atau melakukan cubitan besar pada lipatan kulit dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk. Lakukan prosedur ini itu secara berkali-kali. Jadi kita melakukan cubitan pada perut lipatan si ibu, lalu kita lepas. Kita ginting, terus kita lepas. Kita tanyakan, apakah terdapat nyeri, Ibu? Tidak. Hasilnya normal karena klien tidak merasakan nyeri perut dan sensitivitas yang berlebihan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada tes for cholecystitis dengan menekan dengan menggunakan jari area bawah batas hepar pada garis tengah rusuk kanan dan minta klien untuk menarik napas. Permisi, Ibu. Mohon untuk menarik napas, Ibu. Hembuskan. Tarik nafas lagi, Bu. Hembuskan.
Apakah terdapat nyeri? Tidak. Baik, hasilnya adalah normal karena pasien tidak mengalami. Saya akan melakukan pemeriksaan pada anus, tapi pertama-tama kita harus melakukan anamnesis pada pasien, tanyakan dan berikan penjelasan terkait prosedur, kontrak waktu, dan tujuan dari pemeriksaan ini. Dan jelaskan juga bahwa dalam pemeriksaan ini itu pasien akan mengalami ketidaknyamanan karena tangan telunjuk kita akan dimasukkan ke dalam anus pasien. Lalu persilahkan pasien untuk masuk ke dalam toilet untuk membuang air kecil, lalu setelah itu suruh pasien untuk menuju ke tempat pemeriksaan. Nah, pada saat pasien masuk ke toilet dan membuang air kecil, maka pemeriksa akan menyiapkan alat dan bahan serta bercuci tangan dan menggunakan handscoon. Nah, alat yang digunakan adalah handscoon dan gel. Setelah itu, gunakan handscoon seperti ini. Dan posisikan pasien dengan posisi litotomi. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, dibantu dengan cahaya yang cukup, serta inspeksi perineal dan perineum. Setelah itu, observasi keadaan dari tonus Vitterani pada saat istirahat atau berkontraksi, lalu minta pasien untuk mengejan dengan tujuan melihat desassus perineal atau adanya tumor. Setelah itu, beri gel pada jari telunjuk atau lubrikasi pada jari telunjuk. Jadi kita kasih gel di jari telunjuk kita supaya pada saat masuk nanti itu tidak terlalu sakit bagi pasien. Nah, kita beri gel di telunjuk. Setelah itu kita menyentuh seperti ini secara perlahan-lahan. Kita tunggu anus membuka dengan sendirinya, serta kita berikan tekanan tapi jangan terlalu menekan. Kita berikan tekanan sedikit secara lembut sampai anus itu terbuka dengan sendirinya. Setelah terbuka, kita masukkan tangan lurus ke lubang anus. Pada saat masuk, kita nilai juga apakah keadaannya normal atau ada dilatasi. Setelah itu, kita juga lihat apakah permukaannya itu licin atau berbenjol-benjol dengan cara kita memutarkan tangan kita secara perlahan seperti ini. Nah, apabila pada saat kita raba-raba seperti ini, kita masukkan, kita lihat juga apakah ada tumor atau tidak. Nah, lalu kalau misalnya ada tumor, kita lihat apakah tumornya itu ada di daerah posterior anterior. Nah, apabila terjadi adanya penonjolan prostat, kita lihat, kita deskripsi dan kita nilai tonjolannya itu berapa sentimeter ke arah posterior anterior, terus kedalamannya berapa. Nah, pada saat di dalam kita nilai juga apakah ada rasa nyeri atau tidak. Kalau misalnya ada rasa nyeri, tanyakan di sebelah mana. Terus setelah itu kita keluarkan jari kita secara perlahan sambil ditekuk secara perlahan. Nah, tujuan kita menekuk itu kita lihat apakah adanya feses atau ada perdarahan pada saat kita memasukkan telunjuk kita ke dalam anus pasien. Setelah itu kita buang handscoon dan kita cuci tangan, dan setelah itu kita mencatat hasil apa yang sudah kita dapatkan pada saat pemeriksaan anus pada pasien, serta kita menyampaikan hasil tersebut kepada pasien. Terima kasih sudah menonton video yang Novita buat, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.